فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. Qala fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, summa tahaddatsa Syekhul Islami rahimahullahu taala anil bid'ah. Kemudian Syekhul Islam rahimahullahu taala berbicara tentang bid'ah. Wa bayyana annaha jami'an madmumatun fi syara', dan beliau menerangkan bahwasanya seluruh bid'ah, bahwasanya bid'ah itu semuanya tercela di dalam syariat. Tak ada dalam syariat Islam, dalam wahyu Allah, dalam hadis Nabi SAW ada pujian terhadap bid'ah. Tak ada itu. Bid'ah yang ma'ruf dalam syariat sebagai apa? Al-ihdas fid dini ba'da takmilihi. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Jauhari, ini termasuk definisi bid'ah secara syariat yang paling singkat dan tepat. Yang namanya bid'ah adalah perkara baru dalam agama setelah agama itu sempurna. Baik. Ini dalam masalah agama. Kalau masalah duniawi, kapal terbang juga bid'ah, perkara baru, dulu tidak ada, sekarang ada. Tapi masalah duniawi itu bukan sesuatu yang tercela secara zatnya. Kemudian wa bayyana annama fu'ila ba'da wafati Rasul sallallahu alaihi wasallam min jam'il mushaf. Kemudian beliau menerangkan, membantah syubhat-syubhat yang sering disebutkan oleh orang-orang jahil atau penipu tentang apa yang diperbuat setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berupa apa? Dikumpulkannya mushaf, suhuf dikumpulkan menjadi satu kitab Al-Quran. Di zaman Nabi belum ada. Nah, setelah Nabi wafat dilakukan sahabat. Apakah ini bid'ah? Demikian pula wa jam'in nasi ala qari'in wahidin fi qiyami Ramadan, menyatukan orang-orang untuk apa? Mengikuti satu pembaca saja, satu imam ketika qiyamul lail di malam Ramadan itu, di bulan Ramadan. Kemudian yang lain, wa tardil yahudi wan nasara min jaziratil Arab, diusirnya orang Yahudi dan Nasara dari semenanjung Arab. Laisa bid'ah. Beliau mengatakan ini bukan bid'ah, dan itu tepat. Wa innama huwa syir'ah, bahkan dia itu adalah syariat. Kenapa? Ada dalilnya, ada isyarat-isyarat dari Nabi tentang itu. Li'anna aqalla ma yuqalu fihi annahu min sunnatil khulafa'ir rasyidin radhiyallahu anhum. Karena minimalnya kita katakan perkara-perkara tadi adalah termasuk sunnah para khulafa'ur rasyidin, yang mana Nabi telah merekomendkan untuk ikut sunnah khulafa'ur rasyidin. Ini pun kalau semata-mata sunnah khulafa'ur rasyidin, bahkan ini sunnah Nabi. Cuma terkadang Nabi sudah melaksanakan, terkadang Nabi belum sempat melaksanakan karena suatu udzur. Wa aqaba ala dzalika biqaulih, lalu beliau menyusuli pembahasan ini dengan perkataan beliau, wa bil jumlah, secara global, secara umum, fala khilafa bainal ulama, maka tidak ada perselisihan di kalangan ulama, anna man waqafa ala sholatin aw siyamin aw ghairi dzalik, orang yang mewakafkan sesuatu untuk sholat atau puasa atau yang semacam itu, tapi min ghairi syar'i, bukan mengikuti aturan syariat, lam yasih waqfuh, wakafnya itu tidak sah kalau tidak ikut syariat, karena wakaf ini bagian dari ibadah yang sangat digalakkan, maka wajib ikut syariat caranya. Baik. Wal khilafu, ini titik kan? Wal khilafu fil mubahat, hanya saja para ulama berselisih pendapat tentang wakaf untuk perkara yang mubah, apakah boleh atau tidak. Wa hadza aslun azim, ini termasuk prinsip yang besar. Wa huwa at-tafriqu bainal mubah, yaitu memisahkan antara perkara yang mubah, alladzi yuf'alu li'annahu mubah, yang memang dikerjakan
dengan sebab dia adalah perkara yang mubah, bukan niatnya suatu ibadah. Wa baina ma yuttakhadhu dinan wa ibadatan wa ta'atan wa qurbah, dan antara suatu amalan yang dijadikan sebagai agama, sebagai ibadah, sebagai ketaatan dan pendekatan diri pada Allah. Jadi menjalankan sesuatu dengan niat ibadah wajib dipisahkan. Ini menunjukkan pentingnya memperhatikan niat dari si pewakafnya. Untuk apa dulu? Baik, faman ja'ala ma laisa masyru'an dinan wa qurbah, maka barang siapa menjadikan suatu amalan yang tidak disyariatkan itu justru sebagai agama dan pendekatan diri pada Allah, kana dzalika haraman bittifaqil muslimin, maka itu adalah haram dengan kesepakatan kaum muslimin. Jelas apa? Membangun rumah itu mubah, tetapi kalau niatnya adalah untuk menaungi para penjudi misalkan, maka jadilah dia itu perkara yang haram. Dan seterusnya. Summa qala rahimahullahu ta'ala, kemudian beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-qismus salis amalun mubah, jenis yang ketiga adalah suatu amalan yang mubah mustawit tarafain, kedua ujungnya sama-sama setara. Fahada qala ba'dul ulama biwujubil wafa'i bih, maka kalau ada orang mewakafkan atau menazarkan perkara yang mubah, maka sebagian ulama mengatakan wajib untuk ditunaikan. Wal jumhuru min ahlil madzahibil masyhurah wa ghairuhum wa ghairihim, sementara jumhur ulama dari pemeluk mazhab-mazhab yang terkenal dan ulama yang lain juga, ala anna syartahu batil, mereka mengatakan syaratnya itu batil. Karena apa? Perkara mubah. Fala yasihu indahum, maka tidak sah bagi mereka illa ayyasruta fala yasihu indahum ayyasruta illa makana qurbatan ila Allah taala, maka nazar yang mubah tadi tidak sah kecuali apabila dia mensyaratkan sesuatu yang memang merupakan ibadah, merupakan pendekatan diri pada Allah. Seperti apa? Penyembelihan. Jelas penyembelihan ini ibadah. Maka kalau ada orang bernazar, kalau saya hari ini misalkan niaga saya berjaya dapat sekian ratus atau sekian ribu, saya bernazar akan menyembelih seekor ayam. Nah, jelas ini adalah ibadah, maka wajib ditunaikan kalau terpenuhi syaratnya itu. Adapun kalau tidak berupa peribadatan, contohnya yaitu kalau saya hari ini berjaya mendapatkan demikian, maka saya bernazar dengan nama Allah, saya akan jalan-jalan ke Langkawi. Nah, ini tidak wajib ditunaikan. Kenapa? Ini bukan ibadah. Tapi kalau saya akan berumrah, jelas wajib ditunaikan karena ini ibadah. Tapi tidak sampai dosa tentunya, karena jalan-jalan ke Langkawi semata itu bukan dosa kalau semata-mata seperti itu. Cuma apakah wajib ditunaikan? Jumhur mengatakan tidak, karena ini bukan ibadah. Ini sekedar perkara mubah semata. Adapun sebagian yang lain mengatakan tetap itu adalah wajib ditunaikan karena Allah telah memenuhi permintaan dia dan dia sudah bernazar, wajib ditunaikan. Memang ini khilaf. Jumhur mengatakan tidak wajib karena memang bukan suatu ibadah amalannya itu. Kemudian kata beliau, wadzalika li'anal insana laisa lahu ayyabdzula ma lahu illa lima lahu fihi manfaatun fid dini wad dunya. Sebabnya apa? Jumhur mengatakan syarat tadi tidak sah karena seseorang itu dia tidak punya hak untuk membuang, untuk memberikan hartanya kecuali untuk suatu perkara yang di dalamnya ada manfaat untuk agama atau manfaat untuk dunia. Kalau sekedar menghambur-hamburkan duit saja, maka ini tidak ada hak. Ini harta sebenarnya adalah milik Allah. Semua di bumi ini milik Allah, tak boleh untuk kesia-siaan. Famadamal insanu hayya, maka selama seseorang itu masih hidup, falahu ayyabdzula malahu fi tahsilil aghradil mubahah, dia boleh untuk memberikan atau mencurahkan hartanya demi mendapatkan tujuan-tujuan yang mubah. Tidak mengapa untuk sesuatu yang mubah, yang ada manfaatnya, bukan mubah tapi sia-sia, tapi yang ada manfaatnya.
li'annahu yang tafi'u bidzalik, karena dia akan mengambil manfaat dengan itu. Membeli alat olahraga tujuannya adalah untuk apa? Biar badannya sehat dan seterusnya. Atau membeli apa lagi misalkan ya, alat kecantikan agar apa? Suami senang di rumah, tidak jalan-jalan tengok yang lain misalkan. Itu boleh. Yang penting apa? Tidak berlebihan. Tapi itu termasuk apa? Manfaat. Kemudian apa? Fa'amal mayit, sedangkan orang yang sudah mati, fama baqiya ba'dal maut yungtafa'u min tafi'u min a'malil ahya. Untuk orang yang sudah mati, maka harta yang tersisa setelah kematian itu boleh nggak tahu ini fama baqiya, apa yang tersisa di sini, apakah kembali ke harta atau yang lain? Dia mengambil manfaat dari amalan orang yang hidup. Mungkin apa? Dari sedekah jariah, atau mungkin sedekah yang diniatkan atas nama orang yang mati, karena ini ijma boleh. Atau apa? Hajinya orang lain atas nama dia, atau pembayaran hutang atas nama dia, atau juga doa anak soleh, ataupun doa orang yang lain, dan semacam itu. Dia boleh mengambil manfaat. Adapun kalau harta benda semata setelah dia mati, itu bukan milik dia, itu milik ahli waris tentunya. Tapi boleh orang yang menjadi ahli waris atau orang lain bersedekah atas nama orang yang mati, meniatkan ini adalah saya niatkan itu harta dia dan saya bersedekah dengan harapan pahalanya sampai ke dia, itu sah. Illa bi amalin saleh, kecuali dengan amal soleh qad umira bih, yang memang telah diperintahkan. Adapun bid'ah tak akan sampai kepada dia, bahkan mungkin dosa yang sampai. Maka bid'ah tidak akan sampai kepada manfaatnya kepada orang yang hidup, karena dia ditolak oleh Allah Ta'ala. Bagaimana yang ditolak itu mendatangkan manfaat? Tak ada pahala, namanya ditolak, amalannya tidak diterima. Maka sia-sia orang menghabiskan beribu-ribu untuk bid'ah, untuk dihadiahkan ke orang mati. Apa hadiahnya? Sementara ditolak gimana ada pahala? Baik. Kemudian fala yang tafi'u, kemudian apa di sini? Au aana alaih, atau membantu adanya amal soleh, yaitu apa? Dia mewakafkan sesuatu, mewakafkan mushaf, membantu orang membaca Quran, membantu orang bernaung di masjid atas hasil dari wakaf dia. Nah, ini dia mendapatkan manfaat walaupun dia sudah meninggal dunia. Au uhdiya ilaih, atau yaitu suatu amalan dihadiahkan pada dia, sedekah-sedekah itu maksudnya. Kalau anak, jelas seluruh amal solehnya akan sampai kepada orang tua. Adapun kalau selain anak, memang ini perselisihannya ma'ruf tentang itu. Wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu. Fa ammal a'malul lati laisa ta'atan lillahi wa rasulih. Adapun amalan-amalan yang bukan merupakan ketaatan pada Allah dan Rasulnya, fala yang tafi'u bihal mayyit, maka orang yang mati tidak akan mengambil manfaatnya. Ya, bagaimana mengambil manfaat dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari kemaksiatan? Itu bukan manfaat, itu maldharat. Fa idashtaratal musi, maka apabila seseorang yang berwasiat itu membuat syarat, awil waqif, atau orang yang mewakafkan sesuatu itu membuat syarat, amalan au sifatan la sawaba fiha, suatu amalan atau sifat yang tidak ada pahala di dalamnya. Ini saya membangun rumah, saya wakafkan untuk sepak bola, nah, tak ada gunanya itu. Karena apa? Ini bukan ibadah pada Allah Ta'ala. Tayyib. Kana sa'yu fi tahsiliha sa'yan fi ma la yantafi'u bih. Maka usaha untuk menghasilkan amalan atau sifat tadi adalah usaha dalam suatu perkara yang tidak ada manfaatnya, fi dunia, untuk dunianya, wala fi akhiratih, ataupun di akhiratnya. Mungkin secara dunia, sudut pandang ahli dunia, ada manfaatnya, orang-orang datang, orang bayar tiket, saya dapat duit banyak. Tak. Kenapa? Maksiatnya lebih banyak, boleh jadi apa? Maka manfaatnya itu kalah dengan madorotnya. Wa mithlu hadza la yajuz, dan yang seperti ini tidak boleh dilakukan. Jadi intinya apa? Wakaf hanya untuk yang baik-baik saja, memberi makan fakir miskin, memberi makan anak yatim, anak terlantar, atau apa? Orang-orang tua yang ditelantarkan, ahli waris misalkan, atau apa. Nah, ini wakaf yang bagus di situ. Baik. Intinya adalah untuk yang baik-baik, tapi untuk yang maksiat tak boleh.
Ini kalau ada case-case macam itu tentunya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.